Film dibuka di India, di mana seorang randa bernama Nella menceritakan kisah Dewa Hanuman kepada putranya yang kita sebut saja namanya Kit. Seperti yang kita tidak ketahui, bahwa Dewa Hanuman diciptakan sebagai dewa monyet yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun Hanuman ada minusnya, yaitu memiliki ambisi memakan matahari. Untungnya sebelum matahari dimakan, para dewa di atasnya menghukum Hanuman dengan cara meluncuti semua kekuatannya satu persatu. Scene kemudian beralih ke puluhan tahun kemudian, tepatnya di sebuah kota bernama Yatana, di mana Kit kini telah dewasa dan menjadi seorang petarung di kuil harimau dan dijuluki sebagai manusia kera karena selalu memakai topeng kera. Namun sayangnya, Kit selalu kalah dalam pertarungan tersebut. Pemilik klub bernama Tiger kemudian datang untuk menyambut para penontonnya yang sangat berantrisih. Berantrisih siapa sih dalam taruhan? Setelah pertarungan usai, Kit meminta uang bayaran kepada Tiger. Namun Tiger mengurangi penghasilan Kit karena tidak terlalu banyak mengeluarkan darah. Jadi, memang aturan di kuil harimau ini yang kalah juga akan tetap mendapatkan hasilnya. Setelah mendapatkan uang, Kit pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan seorang bocah bernama Badrun yang memberi Kit informasi tentang apa yang selama ini ia cari. Info tersebut berupa seorang wanita bernama Queen Kapur yang menjalankan sebuah rumah bordil berkedok restoran bernama King Queen, di mana rumah bodi tersebut terkenal dengan para tamunya yang mayoritas dari para petinggi negara. Selain itu, King Queen juga sering dijadikan tempat rapat baba-baba sakti, yaitu seorang guru atau tokoh agama yang sangat terkenal. Di esokan harinya, Kit mengirim para teman-temannya untuk mencuri dompet Queenie yang sedang ngeteh di pinggir jalan. Aksi teman-teman Kit ini sangat keren. Mereka memindahkan dompet Queenie dari tangan ke tangan sampai akhirnya tiba di tangan Kit. Kit, setelah mendapatkan dompet Queenie, Kit pergi ke King Queen untuk berpura-pura mengembalikan dompet itu kepada Queen, dan terungkaplah tujuan Kit sebenarnya, yaitu ingin bekerja di tempat Queenie. Setelah melihat telapak tangan Kit yang penuh dengan luka bakar, Queenie pun akhirnya menerima Kit sebagai juru masak di dapurnya. Keesokan harinya, Kit mulai bekerja di dapur dan memperkenalkan dirinya sebagai Bobby. Di sana, Kit juga berteman dengan kepala dapur bernama Alfonso. Setelah bekerja, Kit kemudian pergi ke sebuah pasar untuk membeli kinang. Namun dalam prosesnya, Kit menyebutkan sebuah kata markadut, sehingga si pembeli itu memanggil seorang anak kecil untuk membawa Kit ke sebuah tempat rahasia yang penuh dengan senjata api. Rupa-rupanya Kit ini ingin membeli pistol yang daya ledaknya mematikan. Entah untuk apa Kit membeli sebuah pistol yang jelas dari raut wajahnya, Kit ini memiliki dendam yang sangat mendalam. Close is good. Di hari berikutnya saat di tempat kerja, Kit berpura-pura masuk ruangan Queenie untuk mengantarkan teh tarik. Di sana kita sengaja mendengarkan percakapan antara Queenie dan Alfonso tentang para tamu-tamunya. Setelah percakapan selesai, Kit mendekati Alfonso dan memaksa Alfonso untuk pergi ke kuil harimau. Kemudian memasang taruhan banyak ke lawan Kit. Pada sesi pertandingan, Kit akan mengalah sehingga Alfonso akan mendapatkan uang banyak dari hasil taruhannya. Namun sebagai imbalannya, Kit meminta Alfonso menaikkan jabatannya sebagai pelayan tamu. Singkat cerita, saat di pertarungan kuil harimau, Kit mulai melancarkan aksinya dengan berpura-pura mengalah, sehingga lawannya menang telak, dan Alfonso mendapatkan uang yang banyak. Di hari berikutnya,
Alfonso menepati janjinya dengan menjadikan Kit sebagai pelayan para tamu. You see that? Ia lalu dibawa ke ruang makan yang dipenuhi oleh pejabat-pejabat negara dan dijelaskan secara detail daftar menunya, yang mana menu-menu spesialnya adalah lonte-lonte berspek. Namun ruangan ini bukanlah ruang utama karena ruangan utamanya berada di lantai atas. They're the dirtiest fuckers. Setelah bekerja, Alfonso mengantarkan pulang Kit dengan mobil sportnya yang ternyata Bugatti India. Meskipun begitu, Alfonso sudah memodif bajainya sehingga kecepatan lajunya bisa menembus 180 km per jam. What happened to your hands? Selama bekerja di sana, Kit bertemu salah satu gadis baru bernama Sita yang terpaksa menjalani pekerjaan ini demi kehidupan. Di situ, Kit mendapatkan bulian dari tamu Sita yang mengakibatkan ekosistem pikiran Kit melonjak, di mana ia teringat tentang masa lalunya yang ternyata ibu Kit ini dibunuh oleh seorang polisi korup bernama Chief Rana. Itulah alasan Kit sengaja datang ke sini, yaitu untuk balas dendam kepada Chief Rana. Karena emosinya terus memuncak, Kit pun memilih untuk keluar dari bar. Di saat itu juga, GT bertemu dengan seekor asu dan memberinya makan makanan sisa. Gak lama setelah itu, Sita datang mendekati Kit. Sita memperingati Kit agar tidak memberi makanan anjing jalanan, karena pasti mereka akan sering datang ke sini. This is not the place to work if you come. Selama beberapa hari bekerja dengan rajin, Kit akhirnya naik jabatan menjadi pelayan kelas VIP yang diisi oleh para pejabat. Sebelum masuk ke VIP, Kit memerintahkan anjing yang sering ia kasih makan untuk membawa pistolnya lewat dapur. Setelah mendapatkan pistolnya, Gate mulai masuk ke ruang VIP sambil membawa pesanan barang haram para tamu, yaitu narkoboy. Di sana, Gate bertemu lagi dengan Sita yang kini melayani Rana. Sebelum menemui Rana, Kit pergi ke toilet untuk mencampur narkobanya dengan sabun pemutih. Setelah itu, ia mendekati Rana dan memberikannya kepada Rana. Dan begitu Rana memakainya, ia langsung mimisan dan segera pergi ke kamar mandi. Disitulah Kit mengambil kesempatan dengan mendekati Rana dan menurunkan pistol ke arahnya. Namun saat Kit mengatakan bahwa ini untuk ibunya, Rana langsung menangkis tangan Kit dan terjadilah pertarungan antara Kit melawan Rana beserta anak buahnya. Dalam pertarungan tersebut, Kit hampir terbunuh oleh Rana, tapi untungnya Kit berhasil melepaskan diri dan berlari keluar dari gedung. Selama pelariannya, Kit dihadang oleh para anak buah Rana, tapi untungnya Kit berhasil lolos dengan mengambil mobil Alfonso. Tidak cuma itu, Kit juga mengajak Alfonso untuk melarikan diri bersama dari kejaran polisi. Keduanya kemudian terlibat kejar-kejaran di jalan raya sampai akhirnya mobil mereka tertabrak dan berakhir terguling. Dalam posisi seperti ini, Alfonso tidak bisa menyelamatkan Kit dan terpaksa melarikan diri, sedangkan Kit ditangkap oleh para polisi. Singkat cerita, saat di jalan menuju ke kantor polisi, Kit tersadar dan tanpa basa-basi langsung membunuh para polisi tersebut. Setelah itu, ia keluar dari mobil dan pergi ke sebuah tempat kucluk. Di sana, Kit berhadapan dengan pemilik tempat bernama Kliwon yang marah karena Kit mengirim polisi ke tempatnya. Alhasil pertarungan antara Kit dan Kliwon pun terjadi. Dalam pertarungan itu, salah satu polisi menembak mata Kliwon yang membuat Gate mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri melalui atap-atap. Namun sayangnya,
Kate terkena tembakan dari tembak jitu polisi dan jatuh ke sungai. Dalam kondisi seperti ini, Kate mengalami gangguan geografis di mana ia mengingat kembali detik-detik saat ibunya dibunuh. Kate entah mengapa kemudian terbangun di sebuah kuil bernama Ara Danari Safara dan disambut oleh kepala pendeta bernama Alpha. You'll finally one half the world. Alpha lalu meminta Kate melihat patung dewa Shiva dan Parvati, serta menjelaskan bahwa kedua dewa itu pembawa kedamaian dan kehancuran. Seperti di negara mereka saat ini yang sedang dalam krisis kehancuran akibat para pejabatnya banyak yang korup dan tindak kriminal yang semakin meningkat. Maka dari itu, Alpha berharap akan datangnya sosok kedamaian yang bisa menyimbangkan negara tersebut. Di sisi lain, Baba Sakti yang baru saja berdakwah didatangi Rana yang memberitahu serangan anak muda kepadanya. Rupa-rupanya, Baba Sakti ini bukan sekedar tokoh agama, melainkan puncak rantai kebusukan di negaranya. Awalnya, ia hanya seorang pendeta miskin yang semakin terkenal dan menggunakan pengaruhnya untuk membentuk sebuah komunitas korup. Dan Rana adalah tangan kanan Sakti. Sakti kemudian memerintahkan Rana untuk menghabisi Kate secepat mungkin, karena ia melihat kalau Kate ini sangat berbahaya bagi komunitasnya. Nobody becomes us. Di malam harinya, Kate menemui kelompok Alpha yang sedang makan bersama sambil diiringi tabuhan gendang Cak Bopal. Di saat Kate juga baru ngeh kalau kelompok Alpha ini kebanyakan transgender. Setelah acara makan-makan, Alpha mendekati Kate yang tidak bisa tidur. Disitulah Alpha langsung memahami kondisi Kate yang kini membawa rasa sakit di dalam dirinya. Voices in your head. Melihat Kate sangat terpukul, Alpha pun membawa Kate ke tempat keramat, di mana ia mengungkapkan kalau Baba Sakti mengincar kuil ini untuk dijadikan bisnisnya. Namun Alpha masih bisa menyelamatkannya jika menyetorkan uang kepada preman Baba Sakti. Alpha kemudian memberikan Kate bubuk halusinogen yang berfungsi membimbing Kate melewati rasa terpuruknya. Yes. Ketika Kate menghisap ke bubuk tersebut, Kate mendapatkan kilas balik tentang pembunuhan ibunya, di mana pada masa itu, Kate dan ibunya sedang menonton wayang di desa mereka. Namun di waktu yang sama, Baba Sakti Rana beserta anak buahnya datang dengan tujuan mengambil ahli desa mereka untuk dijadikan pabrik sempak. Sakti lalu memerintahkan Rana dan anak buahnya untuk menyerang dia, Sakti, dan membantai semua orang yang melawan mereka dan membakar segalanya. Dalam kekacauan itu, Nella menyembunyikan Kate di atas loteng, sedangkan dirinya menghadapi Rana. Karena Nella seorang wanita, ia pun tak kuasa menahan serangan Rana yang secara membabi buta memukuli Lana. Nggak cuma itu, Rana juga dengan kejamnya membakar Nella beserta rumahnya. Kate kemudian mencoba menyelamatkan ibunya sampai telapak tangannya terbakar. Namun sayangnya, api secara cepat melahap tubuh ibu beserta rumahnya. Dari situlah alasan mengapa Kate ingin balas dendam kepada Rana dan Baba Sakti. Keesokan harinya, Kate mulai melatih dirinya untuk mengasah kemampuannya dalam bertarung. Ia didampingi oleh Cak Bopal yang senantiasa menabuh gendang agar Kate semakin bersemangat. Sementara itu, Baba Sakti mengadakan jumpa pers di mana ia secara resmi menjadi kandidat dari Partai Berdaulat. Pidato yang disampaikan Sakti memicu perlakuan tidak baik dari oknum pemegang agama Hindu terhadap kelompok minoritas. Selama beberapa hari, Kate harus berlatih tanpa henti sampai pada suatu malam, seorang wanita muda dari anggota Alpha dipukuli hingga tewas oleh anak buah Rana yang mengeluarkan pemberitahuan penggusuran kuil. Melihat Alpha dalam kesusahan, Kate pun membuat rencana di mana ia mencuri kotak amal kuil
dan memberikannya kepada Bandrun, di mana uang tersebut untuk pasang taruhan kepada Kit sebagai Monkey Man. Alfonso yang melihat poster Monkey Man telah kembali, kemudian pergi ke kuil harimau untuk melihat pertarungan antara Kit melawan King Cobra, salah satu petarung yang pernah mengalahkan Kit. Sebelum pertarungan dimulai, semua orang mendukung King Cobra dan mintanya untuk menghabisi Monkey Man. Namun begitu pertarungan dimulai, Monkey Man dengan mudah mengalahkan King Cobra dengan 1 kali tendangan. Melihat petarung andalannya kalah, Tiger, sang pemilik kuil harimau pun tak terima. Ia lalu memanggil salah satu petarungnya yang bertubuh besar untuk melawan Monkey Man. Pertarung ini bernama Balo the Bear. Dalam pertarungan kali ini, Kit agak kesusahan menjatuhkan Balo. Namun dengan taburan kemangi di atasnya, akhirnya Monkey Man berhasil mengalahkan Balo. Kemenangan Gate tentu saja membuat Bandrun full senyum. Namun, sayangnya, Gate menyuruh Bandrun untuk menyumbangkan hasil taruhannya ke kuil arah Dana Risvara, sehingga Alpha bisa menjadi tempat tinggal yang baru. Singkat cerita, malam Diwali pun telah tiba. Josie akhirnya terpilih menjadi sang penguasa dan mengadakan perayaan di King's Queen dengan dihadir oleh Baba Sakti. Mengetahui hal itu, Kit pun mengambil kesempatan untuk membasmi para pejabat di sana, termasuk Rana. Kit kemudian mulai menghajar para penjaga keamanan di pintu belakang restoran. Setelah itu, ia masuk ke dapur dan mulai melawan beberapa penjahat dengan alat seadanya. Setelah menghajar penjaga di dapur, Kit membuat bahan peledak manual dengan tabung gas yang diselimutkan ke kompor. Setelah itu, ia lanjut melawan beberapa penjaga di lift menuju ke ruang perayaan. We would not be here. Ketika orang-orang sakti sedang merayakan kemenangan Josie, tiba-tiba tabung gas meledak yang membuat mereka semua panik. Gate lalu masuk ke dalam ruangan dan mulai membunuh anak buah Rana, sedang Rana dan Sakti memilih melarikan diri ke lantai atas. Pelatihan Kit selama ini tidak sia-sia karena ia mampu membunuh puluhan musuh sekaligus dengan sangat mudah. Namun sayangnya, para anak buah Rana malah semakin bertambah banyak. Untungnya di saat itu juga, Alpha dan para anggotanya yang ternyata mantan prajurit datang untuk membantu Kit, dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Di tengah pertarungan, Queenie muncul dan mencoba membunuh Kit dengan pistol. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, Sita lebih dulu memukul kepala Queenie sampai meninggal. Kit kemudian memotong ibu jari Queenie sebagai alat membuka pintu akses. Gate lalu naik ke lantai VIP, di mana di sana ia bertemu dengan Rana. Keduanya kemudian bertarung untuk menentukan siapa pemenangnya. Awalnya Kit kewalahan menghadapi Rana. Namun setelah mengingat perbuatan Rana, Kit pun berubah menjadi petarung brutal dan berhasil mengalahkan Rana. Ia lalu membunuh Rana dengan memukuli kepalanya beberapa kali. Setelah membunuhnya Rana, Kit pergi menemui Baba Sakti di lantai paling atas. Di sana Sakti mencoba menggunakan metode damai palsunya untuk mendekati Kit. Tetapi tentu saja, metode tersebut tidak berhasil bagi orang berwatak waras seperti Kit. Baba Sakti lalu menunjukkan Kit sandal yang dibuat oleh salah satu pengikut setianya, di mana sandal ini diciptakan untuk mencegah kakinya melukai makhluk lain. Saat perhatian Kit terganggu oleh datangnya helikopter
Sakti mengeluarkan sebuah paku dari sandal tersebut dan menusuknya ke perut Kit. Namun itu tidak berpengaruh kepada Kit. Ia mengambil alih paku Sakti dan menusuk dadanya berulang-ulang kali. Di sini Sakti menunjukkan sifat aslinya sebagai pengecut dengan memohon belas kasihan, tapi Kit tak peduli dan mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa memaafkannya. Get lalu menancapkan paku itu di kepala Sakti yang berakhir membunuhnya. Setelah itu, Kit menatap gambar Haruman dan melihat kilas balik tentang ibunya sebelum akhirnya Kit terjatuh dan film pun berakhir.